Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Pantangan Rumah Kosong. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa sunyi bernama Pagersari, terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, ada sebuah rumah kosong yang berdiri miring di pinggir kebun jagung yang luas. Atapnya sebagian telah runtuh, dindingnya ditumbuhi lumut, dan jendelanya menganga seperti mulut yang siap melahap siapa saja yang datang mendekat. Warga desa menyebutnya rumah Pak Dirman, tapi tak ada lagi yang berani menyebut nama itu. Keras-keras sejak kejadian 12 tahun silam. Konon, Pak Dirman meninggal secara misterius di rumah itu. Mayatnya ditemukan truk bintang NT bintang NG di pintu belakang, dan istrinya T bintang W bintang S dengan kepala truk bintang NC bintang P cobek di dapur. Sejak saat itu, rumah tersebut dibiarkan kosong. Namun, malam hari di desa Pagersari tak pernah benar-benar tenang. Banyak yang bersumpah mendengar suara rintihan dari dalam rumah kosong itu. Beberapa mengaku melihat sosok pocong melompat di tepi jalan, tepat di depan rumah. Warga punya satu aturan mutlak, jangan pernah melewati rumah itu setelah maghrib. Siapapun yang melanggar akan mendapat celaka. Sudah banyak buktinya. Namun, kisah menyeramkan itu justru mengundang rasa penasaran, terutama bagi orang-orang yang tak percaya mitos, termasuk 3 pemuda kota yang baru saja tiba, Dimas, Brian, dan Arga. Mereka datang berlibur ke rumah Pak Rojali, Maman Dimas, yang tinggal di Pagersari. Awalnya, mereka tertawa-tawa mendengar cerita larangan malam itu. Masa cuma karena rumah kosong, orang bisa celaka, kata Rian sambil menyengir. Arga, yang hobi membuat vlog horor, langsung tertarik. Besok malam kita ke sana, gue mau buktiin. Pak Rojali menatap mereka serius malam itu. Kalian ini orang kota, jangan main-main. Di sini bukan tempat buat uji nyali, tapi imbauan itu dianggap angin lalu. Malam terlarang. Malam berikutnya, sekitar pukul 10 malam. Ketiganya berjalan menyusuri jalan desa yang lengang. Mereka membawa senter dan kamera. Angin bertiup lembut, membawa aroma daun jagung dan tanah basah. Ketika sampai di depan rumah kosong itu, ketiganya berhenti. Rumah itu tampak lebih mengerikan daripada siang hari. Dindingnya yang pecah-pecah, tampak seperti kulit terbakar. Sebuah ayunan tua di depan rumah bergoyang pelan meskipun angin nyaris tak ada. Dari balik kelah jendela, tampak bayangan putih sekilas. Serius, tadi kalian lihat? Arga mulai merekam. Kita masuk. Dimas menolak. Gila, jangan, gue nggak enak nih. Tapi Arga dan Rian tertawa. Menarik, Dimas paksa. Mereka melangkah masuk lewat jendela yang terbuka. Begitu kaki mereka menginjak lantai ruang tamu, udara mendadak menjadi dingin. Aroma bunga melati mendadak menyeruak. Di dinding, tergantung sebuah foto lawas keluarga wajah Pak Dirman dan istrinya. Tapi di foto itu, ada satu sosok lain, yang tak terlihat siang tadi. Sosok berpakaian putih, wajahnya dibalut kain kafan, berdiri di sudut foto, tanpa mata. Anjir, itu apa? Rian mundur, kakinya tersandung dan tubuhnya jatuh menimpa bangku kayu yang langsung patah. Saat itulah mereka mendengar suara dari lantai atas. Suara lirih, seperti desahan yang dilantunkan dengan nada tercekik. Arga naik lebih dulu, kamera tetap menyala. Tangga kayu berderi. Dimas menyusul di belakang. Tapi saat Rian hendak naik, lampu senter tiba-tiba padam. Semuanya gelap. Sebuah bau busuk menyengat.
Rian memutar badan. Di belakangnya, berdiri sosok putih dengan tubuh membusuk. Kepalanya terikat tali kafan, dan wajahnya hitam legam, seperti arang. Pocong itu melompat perlahan ke arahnya. Rian berteriak sekuat tenaga. Teror dimulai. Di atas, Arga dan Dimas mendengar jeritan itu. Mereka buru-buru turun, tapi yang mereka temukan hanyalah kamera Rian yang tergeletak, merekam kosong ke arah pintu. Rian menghilang. Astaga, dia diculik. Dimas panik. Arga memutar kamera, melihat rekaman terakhir. Wajah Rian yang menjerit, lalu sesuatu menarik tubuhnya ke dalam bayangan. Bukan manusia. Tiba-tiba, pintu di lantai atas membanting terbuka. Sosok pocong berdiri di sana. Tapi kali ini, bukan 1-3. Mereka berdiri sejajar, kepala miring, mengeluarkan suara rintihan, dan mulai melompat menuruni tangga. Dimas dan Arga lari tunggang-langgang keluar rumah. Tapi rumah itu seperti berubah. Jalan menuju jendela kini hanya dinding. Pintu depan terkunci dari luar. Mereka berlari ke dapur, hanya menemukan lubang gelap menganga ke bawah tanah. Sial, ini bukan rumah biasa. Arga mulai membaca doa keras-keras, tapi suaranya bergetar. Dimas mulai menangis. Pocong-pocong itu kini muncul di sudut-sudut ruangan, merayap, mengepung mereka. Salah satu pocong merangkak di langit-langit, menatap dengan mata putihnya yang mengalirkan darah hitam pekat. Lalu semuanya gelap. Pagi yang mencekam. Pagi hari, warga menemukan Dimas terbaring di tengah jalan, tepat di depan rumah kosong itu. Tubuhnya gemetar, matanya kosong. Ia tak bisa bicara sepatah kata pun. Arga ditemukan di sawah dekat kebun jagung. Tubuhnya penuh luka cakaran, dan sebagian rambutnya memutih. Rian tak pernah ditemukan. Warga desa hanya menggeleng. Sudah dibilang, jangan langgar pantangan. Setelah kejadian itu, rumah kosong Pak Dirman dibakar oleh warga. Tapi anehnya, api tak pernah bisa menyentuh dinding rumah itu. Seperti dilindungi sesuatu yang lebih tua dan lebih marah. Kini, Dimas dirawat di rumah sakit jiwa. Tak pernah mengucapkan satu kata pun sejak malam itu. Arga mencoba menjalani hidup normal, tapi setiap malam ia terbangun, teriak-teriak melihat wajah pocong di mimpinya. Dan sesekali, saat malam sunyi menyelimuti desa Pagersari, masih terdengar suara langkah melompat-lompat dari arah rumah kosong itu yang kabarnya kini sudah tak lagi bisa dilihat dengan mata biasa. Tapi ia tetap berdiri, menunggu. Siapa lagi yang ingin menguji nyali?